Halo semuanya, jumpa lagi di Deminor Update. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat web hosting ya menggunakan satu buah VPS, dan VPS ini akan menjalankan 5 aplikasi standar web hosting. Salah satu diantaranya adalah DNS server, FTP server, web server, database server, dan email server. Oke, untuk nama domainnya nanti kita akan setting di netcloud.biz.id. Nah, di dalam VPS yang akan kita install ini menjalankan 5 service tersebut, kita akan menggunakan layanan dari Hestia CP ya, Hestia Control Panel. Yang diperlukan adalah domain, kemudian VPS ya. Jadi untuk teman-teman yang belum memiliki domain bisa langsung saja ke sid/Deminor Update. Teman-teman nanti bisa beli domain di sini ya. Cari aja yang paling murah kalau misalnya mau yang paling murah. Oke ya, di sini sebagai contoh saya sudah memiliki domain netcloud.biz.id di sini, dan domain netcloud.biz.id ini DNS servernya sudah saya alihkan menggunakan Cloudflare. Kalau misalnya teman-teman baru beli, nanti dia centangnya di use default name server. Nah, kalau misalnya mau menggunakan Cloudflare, nanti ada video sebelumnya ya, ada di cara menambahkan domain ke Cloudflare. Nah, sampai di sini saya close aja ya, karena prosesnya udah selesai. Di sini saya masuk ke Cloudflare-nya langsung. Di sini domain netcloud.biz.id sudah aktif. Untuk menambahkan server, kita tinggal tambahin aja di add record ya. Bentuknya itu apa? Kalau misalnya address itu berarti ini A, dan kita kasih nama nanti NS1 ya. Jadi kalau misalnya web hosting kita udah jalan, kalau misalnya ada klien yang ingin registrasi atau menggunakan layanan kita, nanti kita akan setting agar dia memakai name servernya adalah ns1 netcloud.biz.id. Jadi kita pilih ns1 kayak gini, terus masukkan IP-nya, IP dari VPS yang akan kita gunakan. Terus yang ini proxy-nya dihilangin ya, ns1 kita save. Kemudian kita tambahin juga ns2, karena di domain itu minimal ada 2 name server yang aktif ya, walaupun name server itu sama-sama menggunakan IP yang sama nggak masalah, tapi harus ada 2. Kita kasih nama ns2, pastekan alamat IP dari VPS yang akan kita pakai dan klik save. Oke ya, sampai di sini penamaan name server untuk hosting kita sudah selesai, yaitu ns1 dan ns2 netcloud.biz.id. Keperluan kita di Cloudflare ya, sampai saat ini udah cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan install Hestia CP ya. Sebetulnya banyak sekali panel atau web panel yang bisa kita gunakan atau alternatifnya ya, yang gratis. Beberapa juga sudah pernah saya bikin videonya ya. Oke, kita di sini akan menggunakan Hestia CP. Masuk aja ke Hestia CP ya. Websitenya ada Hestia Control Panel, hestiacp.com. Sampai di sini kita tinggal masuk ke installation instruction ya. Di sini perhatikan minimum requirement-nya. Di contoh kali ini saya akan menggunakan VPS dengan 8 core CPU dan 8 GB RAM. Untuk hard disknya itu ada 80 GB. Jadi masuk ya, karena minimum requirement-nya adalah 1 core dan 1 GB RAM. Nah, kita masuk ke bagian install. Di sini kita bisa customize atau kita bisa konfigurasi bash script-nya biar nanti pas misalnya itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya nggak perlu disetting macam-macam, teman-teman tinggal ini aja, jalanin. Ini copy, dijalankan di terminal. Wget itu adalah untuk mengambil file installernya. Kemudian untuk menjalankan adalah dengan bash hst-install. Nah, ini masuk ke terminal VPS-nya ya. Sementara ini kita akan menggunakan konfigurasi yang custom ya. Sebagai contoh di sini admin akunnya adalah admin@netcloud.biz.id. Terus menggunakan
PHP FPM. Kemudian ini juga kalau teman-teman mau ganti juga bisa ya, menggunakan bahasa apa nanti pas instalasinya. Terus passwordnya juga kita bisa kasih, misalnya abcd@12345. Terus ada centang untuk multi PHP. Multi PHP itu apa sih? Terkadang dalam kita memiliki klien atau misalnya hosting, itu nggak semua script PHP itu jalan di versi tertentu ya, misalnya versi 6 titik sekian gitu ya. Kadang kan ada yang terbarunya juga. Jadi fungsi multi PHP ini setiap user itu bisa menggunakan PHP versinya masing-masing. Jadi nggak sesuai dengan yang kita set gitu. Bisa disesuaikan, bisa diatur. Kemudian ini devcode dan spam assassin adalah fitur dari mail server, karena tadi di sini ya, di fungsi yang akan kita jalankan di web hosting kita itu ada juga email server, walaupun nanti kemungkinan akan nggak kita gunakan karena kita bisa menggunakan layanan gratis yang lain yang lebih powerful ya. Kemudian di sini ada file system quota. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya file system quota ini tidak dicentang, maka secara default itu Hestia control panel kita tidak mendukung kuota terhadap file sistemnya. Misalnya kita setting user A hanya mendapatkan 1 GB. Kalau file sistem kuotanya tidak diaktifkan, maka hal tersebut nggak bisa ya. Jadi mau diisi berapapun ya bisa. Tapi kalau ini file sistem kuotanya udah di set aktif, maka kalau user dibatasin maksimal 1 GB ya, maka maksimal 1 GB itu akan berfungsi ya. Jadi nggak bisa nambah lagi. Oh sorry, ini ada yang salah ya. Kita nggak usah pakai yang ini berarti ya. Ini defaultnya pakai VSFTPD. Kemudian di sini ada juga bin. Bin itu adalah DNS server. Rata-rata untuk web hosting control panel itu memiliki name server atau DNS server. Jadi fungsinya nanti kalau kita menambahkan domain baru, maka domainnya bisa langsung di manage oleh control panel kita ya, Hestia control panel. Terus untuk database-nya di sini menggunakan MariaDB. Exim-nya ini adalah mail server. Untuk klaim antivirusnya adalah antivirus. Biasanya untuk antivirus ini akan memakan resource yang lumayan banyak. Kalau misalnya ini bukan untuk yang versi production atau bukan untuk live, cuma nyoba-nyoba aja, ini nggak usah di-install juga nggak apa-apa ya, karena akan membebani kinerja server. Terus yang lain biarkan saja default, kita copy aja. Nanti kita login dulu ya ke terminal. Teman-teman bisa menggunakan putih ataupun yang lain. Di sini saya udah install FTP client di Windows. Jadi kita langsung aja SSH root at ns1.netcloud.biz.id. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai domain, yang tadi belum punya domain, nanti berarti root at alamat IP-nya langsung ya. Kita klik aja yes, terus masukkan password. Ya di sini saya agak lupa menyebutkan kalau VPS saya itu menggunakan Ubuntu versi 22.04 ya. Oke, kita clear dulu, kita copy dulu. Ini copy. Ini adalah untuk mendownload file installernya. Kita paste aja, Ctrl V, terus enter. Nah, proses download instalasi file installer Hestia control panel ini udah selesai. Nah, kita tinggal copy yang ini tadi. Kita copy, kita klik kanan aja, paste ya, tinggal di enter. Maka instalasi Hestia control panel ini akan sesuai dengan apa yang sudah kita setting di configuration option ini, di configure option ini. Kita tinggal enter aja. Proses instalasinya kurang lebih sekitar 10-15 menit. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja sambil diperhatikan barangkali ada prompt yang harus kita pilih gitu ya. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, di sini ada pernyataan bahwa ada beberapa package yang sudah keinstall ya. Jadi package ini perlu di remove biar nggak konflik. Kita tinggal pencet aja Y biar
paket yang sudah ada itu di remove. Paket yang sudah ada di sini adalah UFW Uncomplicated Firewall. Kita tinggal enter aja. Nanti dia akan melanjutkan proses collecting information-nya sampai dengan instalasinya selesai. Sampai di sini ini adalah summary dari apa yang sudah kita pilih sebelumnya ya. Di sini web server menggunakan Nginx, proxy server, Apache-nya web server, kemudian multi PHP environment dan lain-lain. Kita tinggal lanjutkan dengan ketik Y aja ya, atau yes. Baik, sampai di sini proses instalasi HDHCP sudah berhasil. Ini dia alamat URL-nya untuk kita login menggunakan admin account-nya. Teman-teman jangan khawatir kalau misalnya tampilannya seperti ini, karena untuk SSL-nya ini masih menggunakan private SSL ya. Kita belum menggunakan public SSL. Kita klik aja proceed, masukkan username-nya tadi admin, kemudian passwordnya adalah abcd12345. Nah, sampai di sini kita berhasil install HDHCP.